Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda salih-salihah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengumpulan dan penyajian data, khususnya pengumpulan data. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar, serta cara pengumpulannya. Silakan Ananda amati gambar tersebut. Ya, ini adalah tentang data diri. Namanya Siti, tingginya 130 cm, beratnya 40 kg, golongan darah O, ukuran sepatunya 35. Dan sebelahnya sama ya, ini adalah siswa yang lain yaitu Diri Udin. Tingginya 150 cm, berat 50 kg, golongan darah A, dan ukuran sepatunya 36. Ini dinamakan sebagai data diri. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri. Ananda soleh-solehah, tentunya kalian masih ingat ya tentang data. Apa itu data? Ya, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, berdasarkan pemerolehannya, data dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung. Contohnya, ketika Ananda ingin mendapatkan data tentang tinggi badan, maka akan diukur secara langsung. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Di sini Ananda tidak perlu mengukur tinggi badan temannya secara langsung, tapi langsung saja datang ke kantor UKS. Di sana akan ada data yang terpampang, bisa di dinding ataupun pada buku administrasi UKS. Sedangkan metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Jadi bermacam-macam ya caranya, yaitu dapat melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Nah, ini yang pertama caranya dengan tes. Ini adalah gambar kakak kelas kalian ketika melaksanakan ujian sekolah tahun kemarin. Jadi biasanya Bapak atau Ibu guru, ustadz-ustadzah melakukan tes atau penilaian tertulis. Dari hasil tes tersebut diperoleh data perkembangan belajar siswa. Kemudian cara yang kedua atau metode pengumpulan data yang kedua, contohnya bertanya langsung atau wawancara. Caranya yaitu dengan membuat daftar pertanyaan dulu, kemudian mencatat hasilnya. Nah, di sini ini adalah contoh beberapa daftar pertanyaan yang dibuat oleh Siti kepada teman-temannya. Yang pertama, apa buah yang Leni sukai? Yang kedua, apa buah yang tidak Leni sukai? Dan kepada teman-temannya yang lain, sehingga hasilnya berupa tabel seperti ini. Ini adalah hasil pengumpulan data yang dilakukan Siti dengan cara wawancara atau bertanya langsung. Kemudian metode yang ketiga adalah isian singkat atau disebut angket atau juga kuesioner. Caranya masing-masing orang mengisi lembar isian, kemudian hasilnya dikumpulkan. Nah, ini adalah contoh bentuk isian singkat ya.
lembar kosong yang nantinya ini akan diisi oleh masing-masing orang yang diminta oleh kita. Nah, sedangkan yang keempat adalah pencatatan langsung. Pencatatan langsung ini biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Caranya membuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Contohnya, data yang bisa diperoleh dari pencatatan langsung yaitu tentang data tinggi badan dan berat badan. Nah, ini adalah contoh belangko datanya. Jadi, bisa dituliskan data semua siswa di kelas tersebut ya, di kelasnya Siti di sini. Berikut adalah hasil penilaian harian matematika siswa kelas 5. Ini adalah nilai ya, nilai PH. Dalam satu kelasnya ada 27 siswa. Nah, kemudian jika ingin menjawab suatu pertanyaan, maka sebaiknya diurutkan untuk mempermudah saja ya. Nah, jika diurutkan maka hasilnya seperti ini. Akan tampak data terendah sampai tertinggi. Nah, berapa nilai terendah dari data di atas? Atau data tersebut ya. Berapa coba? Ya, benar sekali. Data terendahnya adalah 60. Kemudian, ada pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak siswa yang nilainya di bawah 70? Nah, coba ada berapa Nanda? Ya, benar sekali. Yaitu datanya adalah 60-65, sehingga siswanya sebanyak berapa? 2 siswa. Pertanyaan yang ketiga. Berapa banyak siswa yang nilainya lebih dari 90? Yuk dicari. Ya, kita akan lingkari. Ternyata ada berapa siswa ini? Benar sekali, yaitu ada 4 siswa. Mudah bukan? Nah, agar kalian lebih memahami materi kita hari ini, maka silakan dikerjakan latihan soal. Berikut adalah hasil penilaian harian Bahasa Indonesia siswa kelas 5. Di sini ya, jadi dalam satu kelas di sini ada 30 siswa. Kemudian yang ditanyakan ada 5. Insya Allah mudah. Semoga Anda semuanya dapat mengerjakan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga Anda semuanya dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Selalu jaga kesehatan, rajin beribadah dan belajar, taat sama ayah bunda. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.